Ya, halo Lur. Nunggu Mas Jo ini loh, online. Halo Halo, Master Pomit. aduh, sehat Mas. Gimana Mas Gimana kabarnya? kabarnya? Yo, rambutnya Pendekin tambah dikit keren Mas. aja ini. Baik Mas. Ya, kabarnya baik. Sik Mas. Tinggal ya. Wah, itu iya. Tes. Oke. Tes. Cek sound. Cek Jelas sound Mas. dulu, cek sound. Tes. Cakep Suaraku keras. cakep nggak? Suaraku keras. Suaraku oke ya? Ya, Oke. suaranya maju agak keras dikit. Iya Mas, aman. Ya, agak keras dikit. Oke, kita Yuk. tunggu masa dulu kayak. Ya, nanti tak itu ya Mas ya, tak ini tak masuk ke Oke. IGTV. Nah, oke gitu. Cuman ini pemirsanya kok sedikit ini dua ya. Kurang ini. Harusnya kita nyari dulu ya begitu ya di Harusnya. KB klinik ya harusnya Tapi ya. nggak apa-apa lah. Pasti Nanti rame ini. kapan-kapan coba Iya. lagi yang lebih matang. Lagi di mana Mas? Ya, oke. Lagi di mana nih? Mas, tak rapid test ya, tak Oh, rapid rapid test test. ya. Oke. Boleh. Ya, oke. Boleh. Enggak banyak, Oke, ada Mas. 4 aja, 4. Ya, oke. Yes. Yang pertama, Guppy Jelas apa Guppy, Mas. Angler? Guppy. Oh ya wes. Yang nomor 2, Swordtail Delta apa Tail. Delta Tail? Oke. Terus ketiga, corak apa solid? Corak. Terus breeder idola, siapa? Banyak. Ada nggak? Punya Banyak. ada yang ngefan nggak? Jadi Banyak. Sebutin yang dari luar satu, Indonesia satu. kalau dari luar mungkin bisa Pandora kali ya. Pandora itu panutan juga. Pandora. Kalau Sama kan kalau lokal banyak. Mas Anggoro panutan, Indonesia. Pak Charlie panutan. Jangan, Siapa ya? yang lain aja, jangan saya. Pak Diki panutan. Pastilah ya. Wih, Diki. Wajar. Wajib ini Pak Diki. Oke, Ayo Mas. kita ulas satu-satu. Siap. Yang pertama, Angler Yes. atau Guppy? Guppy. Jawabannya adalah Guppy. Kenapa Mas? Karena Iya, kenapa dari Guppy? dulu awal kenal ikan itu pasti Guppy ya. Jadi kayak ikan-ikan delta tail lah. Paling simpel itu ikan-ikan delta tail dulu kan. Dulu kan masih awalnya delta tail yang dorsalnya masih kecil dan apa ya? Kita lihat tuh kalau dulu kan senangnya awalnya saya sebenarnya dari kecil tuh senangnya cupang sih. Cupang half moon, kayak serit. Nah, itu senang banget kan. Nah, zaman-zaman kuliah saya lihat tuh zaman SD dulu udah kenal si Guppy kan, teman-teman saya udah main Guppy kan. Tapi saya tetap dengan idealisnya tetap main cupang kan. Nah, sampai dengan kuliah saya pikir saya coba pelihara ikan Guppy aja. Keterusan sampai sekarang. Tapi bukan saya nggak suka angler ya, suka juga. Kenapa Mas? Dari cupang ke senang Guppy ke itu kenapa? Guppy pertama kan efisiensi tempat. Terus yang kedua itu kayak Guppy itu ikannya kecil, dulu harganya lumayan fantastis kan. Bukan cupang nggak fantastis juga cupang. Cuma kalau Guppy itu kayaknya ngebreaknya itu lebih gampang. Kalau saya ngebreak cupang itu sering kali gagal. Soalnya anak ikan cupang kan larvanya terlalu kecil. Bukan mulutnya kecil, harus cari pakan yang sangat-sangat halus, terus lebih rentan juga. Gitu. Kalau
Dulu itu siapa Mas yang paling berpengaruh itu? Mas Jo akhirnya pindah ke Gapi itu Gapi siapa Mas? dulu waktu main Gapi tahun 2013 tuh banyak ya. Jadi saya waktu awal-awal tuh main 2013 saya lihat banyak kayak peternak-peternak cupang Gapi di internet. Salah satunya kayak Mas Sindu. Nah, itu kan senior-senior kita. Terus ada Ko Afu, terus Kodian Gondrong gitu itu. Terus macam-macam lah, Pak Arbet, Om Age gitu-gitu. Ya, bersyukur juga sih dulu main Facebook. Jadi paham gituan. Gitu. Gapi yang paling disuka Kalau strain suka apa Mas? sih, saya orangnya senangnya macam-macam sih ya. Cuma yang lumayan saya senang itu mungkin kayak lebih ke Iya. corak, kayak jenis kobra atau jenis grass itu saya senang. Tapi jenis-jenis ekor-ekor mosaik juga senangnya banyak sih mas. Tapi saya nggak terlalu bukan orang yang spesifik senang satu strain dua strain. HB juga saya senang sih. Oke, lanjut. Oke, Rapid mas. test nomor 2. Delta Tail Yes. sama Sword Tail. Delta Tail. Jawabannya tadi Delta Tail. Kenapa? Saya senang Delta Tail Iyo. karena Delta Tail itu menurut saya untuk dilihat tuh eye catchingnya lebih dapat karena ekornya itu lebih lebar sih. Awal-awal sih. Awal tuh lebih Iya, lebar. sih. Tapi minusnya mungkin cara ngerawatnya agak susah kan. Sering ganti, sering sifon, kualitas air udah benar-benar gitu kan. Dibanding teman-teman yang mungkin main angler atau main sword gitu kan. Ibaratnya toleransi untuk ganti airnya masih lebih enak spare-nya gitu. Iya, tapi sekarang Betul. lagi senang sword sih. Mas, Mas Anggoro delay. strain apa nih? Prediksi tahun ini yang booming. Delta Tail. Yes, Halo, Mas Mas Jo. Anggoro delay tuh. Oke, siap. Oke. Gimana? Prediksi tahun ini Delta Tail Mungkin strain kalau apa yang misalnya booming? Delta Tail, prediksi saya yang booming itu mungkin jenis-jenis itu ya sekarang. Kalau sekarang mungkin lagi rame kayak uh, ada yang sebut aquamarine blue tail atau Japan blue tail. Nah, itu menurut saya tuh tahun ini bakal Biru ya, didominasi warna iya biru warna ya. biru. Jadi dominasi warna biru. Saya lihat bakal rame juga. Tapi sekarang udah rame sih yang jual-jual gituan. Udah banyak sekarang breeder Indonesia yang uh, breed banyak yang jual juga gitu. Tapi kayaknya untuk oke. Mas ada yang tanya ini Mas. Ya. Ada yang tanya nih. Ini akunnya Halo Om Samuel Samuel. Nicholas. Delta Tail itu bukaan yang bagus Sekarang itu gini, berapa derajat? kalau banyak orang ngomong, banyak kayak tanya di masalah penjurian, bagus mana sih kan bukaannya 90 derajat atau bukannya lebih lebar atau kita bilang lebih over gitu. Ya, Tergantung kita sih. Kita kalau punya ikan, kalau misalnya tujuan kontes, pasti kan kalau kontes itu punya rule-nya. Ibaratnya punya syaratnya. Nah, kita harus ngikutin syarat ya, itu. darunya. Tapi bukan berarti ikan yang tidak sesuai syarat itu juga ikannya nggak bagus. Tapi yang mana ikan itu sesuai standar. Nah, Ya, benar ya. setuju. Nah, sekarang kita mau bahas apakah semua ikan di kontes misalnya jenisnya jenis solid atau jenis grass, apakah semua ikan kontes yang juara itu ikan yang memenuhi syarat kontes tersebut? Apakah yang juara 1, 2, 3, apakah itu ikan delta semua? Ikan di bawah 90 derajat semua, 80 derajat, atau 90 derajat semua? Enggak juga. Pasti enggak. Apalagi Enggak juga. Nah kalau itu Mas Jo ini yang cocok ngomong ini diulas karena kan sering jadi ya mas, juri.
Iya apa itu mas? Nah, kita bahas delta tel nih, menarik banget nih kan. Banyak pro kontra juga kan, kayak di Indonesia juga kan. Iya. Banyak ngomong, wah ikan Iya tuh harus betul. harus 90 derajat, harus ada siku dan lain-lain. Tapi teori dan prakteknya masih banyak ikan-ikan kita belum siap untuk, atau breeder-breeder kita belum siap untuk cetak ikan yang benar-benar delta gitu. Kalau sebenarnya kita lihat ikan-ikan delta, sebenarnya lebih ke delta itu sebenarnya banyak kan kontes-kontes yang Amerika kali ya mas ya. Nah itu lebih, ikan mereka itu lebih ke delta. Jadi antara porsi body dan ekor itu panjangnya proporsional 1:1, dan ekornya itu biasanya mereka lebarnya 70-80 derajat lah. Jadi nggak sampai nggak sampai 90 derajat. Beda kalau ikan-ikan Asia. Nah ikan-ikan Asia kemarin, yang contohnya saya datang ke kontes China kemarin, ekor-ekornya memang lebar-lebar, lebih dari 90 derajat bisa dibilang gitu. Iya, sebenarnya ada pergeseran sih dia sih. Malah over ya mas? Over itu masih bisa Mas. entry ya? Jatuhnya Over itu ya? gimana? Kita nggak bisa, misalnya panitia juga nggak bisa, oh ini ikannya over, nggak bisa ikut, nggak bisa juga, harus ikut juga. Nah, kadang-kadang ikan yang benar-benar delta, dari bodinya mungkin kalah, dari dorsalnya kalah, dari warna kalah, dari size mungkin kalah, cuma menang di delta. Sedangkan di satu lagi mungkin ekornya sedikit over, tapi dari body, dorsal dan lain-lain lebih masuk gitu. Karena kan kalau penilaian ikan gapi, asalkan ikannya itu sehat, ikannya nggak trouble, tapi yang dinilai ikannya kan dari body, dari dorsal, dari ekor, dan keaktifannya. Sedangkan dari body aja ada beberapa item kan, ada size, ada color dan lain-lain gitu. Jadi kita menilai ikan nggak cuma lihat dari ekor aja, tapi harus lihat dari semua aspek gitu. Yes. Ya, Mas. Ini Mas, Yes. kalau kelasnya Delta Tail itu strain apa yang punya potensi juara, Mas? GC, Mas. Selama ini, Mas. Pengalaman jadi juri itu yang punya potensi atau yang paling sering jadi untuk GC, strain jenis apa? strain yang sekarang semua ikan kita sepakati bahwa semua ikan memiliki syarat atau kesempatan untuk mendapatkan GC. Tapi kan kita juga harus lihat akhir-akhir ini jenis apa sih yang sering buat jadi juara dan lain-lain. Kalau untuk Indonesia sendiri memang banyak macam-macam ya. Kontes sekarang di Indonesia 1 tahun ada 12 bulan, kontesnya bisa lebih dari 12 kali kan. Ibaratnya kontesnya itu bisa sampai setahun mungkin 20 kali kalau bisa dihitung, lebih malah. Wah, berarti kan banyak banget kan. Kalau misalnya kita ambil sampling aja, kalau kontes-kontes nasional aja ada berapa? Tiap bulan tuh ada. Kontes nasional aja ibaratnya ada misalnya 12 kali dalam setahun, belum lagi yang regionalnya, belum lagi kontes mini atau ladbernya kan. Nah, banyak kan sekarang mungkin dominan ekor-ekor yang delta, seperti kayak ikan jenis-jenis solid ya. Solid tahu sendiri kan. Ikan Mosko Indonesia kan udah lumayan terkenal sekarang kan Mas ya. Apalagi teman-teman Mosko. Iya. Kemarin punya breeder siapa Mas? Teman kita yang itu, di Mas? Cina, teman kita waktu itu untuk kelas solid itu dari swasti itu ikan Black Mosko, dan juara 1 juga itu ikan jenis ribbon fin, itu punyanya Mas Nafis, itu Mosko juga. Gak ada lawan ya. Mantap ya, berarti Indonesia paling nggak sudah ini ya, punya nama ya di sana itu. Jadi beberapa juri juga udah, kalau sedikit ngobrol di sana, mereka udah paham, oh ini kayaknya ikan Indonesia nih. Dan benar, beberapa ikan kita juga ya bisa juara juga, ada itu. Ya. Oke, rapid test selanjutnya, solid atau corak? Tadi jawabannya corak. Kenapa Mas? Karena suka tantangan corak atau karena suka terpengaruh sama mantan yang seneng corak, atau senang corak atau karena dulu itu dapat pas belajar mengawali itu banyak yang ngasih corak, atau mentor-mentornya gurunya dulu adalah guru yang
Iya. mainnya corak itu kenapa Mas? Yang berpengaruh itu Hal yang paling alasannya apa? berpengaruh saya senang corak karena mungkin tantangannya ya Mas ya. Jadi ibaratnya kalau corak itu di saat kita beli indukan, Hmm. walaupun itu indukan menurut kita itu terbaik, anakannya kadang-kadang lumayan tuh, coraknya bisa nggak kayak induknya gitu. Padahal kita pikir, wah ini udah indukan jantan betina yang terbaik. Kadang itu untuk tingkat sortirnya itu lebih lebih ketat gitu. Ibaratnya ikan yang benar-benar kadang-kadang sesuai kriteria kita bisa-bisa cuma kadang-kadang cuma sepasang atau dua pasang gitu. Dan lainnya mungkin kita bilang kualitasnya di bawah itu. Ya. Bukan saya apa ya meng apa ya bukan saya bilang kalau jenis solid itu lebih gampang, enggak. Jenis solid juga lumayan susah. Tapi untuk jenis corak ini kan ragamnya lebih Kurang banyak. menantang gitu ya. Bukan gampang Bukan. tapi kurang menantang gitu ya. Menurut, tapi menurut saya, Mas, jenis solid sekarang itu sangat-sangat menantang. Apalagi misalnya jenis contohnya albino full red. Itu sangat-sangat menantang loh. Ibaratnya sekarang kalau misalnya Mas Anggoro bisa searching, bisa cari itu di Facebook, di Indonesia aja deh yang paling simple, cari ikan AFR yang mungkin yang lebih delta, terus warnanya itu lebih pekat, mungkin nih warna dadanya itu bisa lebih nutup warna merahnya, itu sangat susah pasti. Ya Susah. sama aja. Kalau saya sih mikirnya tetap aja Ya, tantangannya ya. lebih sulit corak. Kalau kita sama-sama ngomong ini loh apa namanya Ya, tadi ya faktor-faktornya kita samakan. Misalkan iya ya, ya. sama-sama belum delta, sama-sama belum itu ya Sama ya sama Mas ya. tetap kalau saya sih eh, sama kayak Le- Mas Jo sih. lebih berat Tantangannya dicorak lebih benar. berat di corak. Ya, Terus ini Mas corak kan ya, ya, ya. ekspresinya itu di jantan gitu kan. Kalau kita seleksi di jantan itu kan uh, bisa kita kalau levelnya sudah kayak Mas Jo kan bolehlah dibilang kalau kita seleksi jantan itu Ya, lebih ya, benar. mudah daripada seleksi betina. Kalau seleksi betina itu Nah, gimana tipsnya Mas? Kalau kita menurut saya main untuk corak. seleksi betina itu seleksi yang lumayan sulit ya. Ibaratnya kalau misalnya kita ngomong secara biologi genotip fenotip, Iya, iya. fenotipnya itu seperti genotip. Ngerti ya Mas Hmm. ya? Ibaratnya hal yang harusnya kita Hmm. bisa lihat secara morfologi dan lain-lainnya, tapi itu susah. Karena itu dia, betina itu Iya, ya susah. nggak kayak jantan, nggak se-colorful jantan dari warna corak bodinya atau mungkin corak dorsalnya itu lebih susah. Terkadang kita memang untuk berikan mungkin jenis-jenis apa namanya jenis-jenis corak mungkin bisa dengan mensiasati kita pakai dua untuk yang hal yang umum lah orang-orang awam lah mungkin yang susah gimana sih Bim cari betina corak yang benar dan lain sedangkan jantannya gue udah bener nih. Nah mungkin bisa pakai betina yang lebih banyak 2 betina atau 3 betina itu yang berbeda. Nah itu hal yang buat Ya, gampang. itu ya. Kita bagi sedikit tips saja, Bos. Sedikit tips. Itu aja tipsnya ya. Bener bener Betinanya Mas. dibanyakin gitu ya. Oh Jangan sedikit banyak-banyak aja. tipsnya, sedikit aja tipsnya. Betina dibanyakin gitu ya. Artinya berarti kita jangan Benar. main satu line gitu ya, Mas. Kita pakai ya minimal kalau main corak itu minimal berapa line, Mas? 4 line mungkin ya. Susah susah Jangan sih. 2 line kurang lah. Harus pakai Pakai 4 4 betina betina sih. lah minimal. Iya, Iya. pakai 4 betina ya. Lumayan susah sih Mas. Iya, iya. Kalau corak strain favorit Mas Jo, Corak corak apa Mas? Cobra sih lebih. List, Cobra Cobra, saya senang sih. Cobra saya Red senang. List, Cobra. apa? Mosaik juga senang Mas. Jadi Mosaik, ekor ya, mosaik. ekor. Jenis corak ekor. Ya, saya senang. Mosaik Ya, juga ekor ya. senang, grass senang. Pokoknya yang corak ya, Senang. Jadi semuanya ibaratnya maju kalau seneng corak ya itu corak ya. sangat-sangat Ya, senang. ya. Terus dan mereka punya warna yang lebih macam-macam. Jadi asik. Kalau corak sekarang itu cenderung ke daerah mana Mas? Breeder daerah mana ya yang pegang
corak Corak. bagus-bagus ya Sekarang sekarang. kalau misalnya kita bilang breeder daerah mana sih lebih menyeluruh ya Mas ya, lebih merata ya. Sekarang kayak contoh kalau misalnya Ya, kayak grass juga mhm. teman-teman yang dari Sumatera juga grassnya sekarang udah bagus-bagus. Sekarang kita coba ngomong mosaik juga teman-teman yang dari Jakarta keren-keren mosaiknya. Teman-teman dari Pekalongan juga keren-keren juga mosaiknya nggak cuma Moskow doang. Dan di Pekalongan juga lebih banyak kan. Ya, ya. Kalau misalnya kita bilang untuk jenis-jenis dorsalnya yang mana yang gede-gede, semuanya hampir rata-rata sekarang ikannya dorsalnya lebih gede-gede. Artinya berarti ini ya, breeder-breeder yang zaman sekarang itu bisa dibilang boleh dikatakan lebih bagus ya daripada yang Mungkin dulu-dulu ya dari Mas. Boleh dikatakan gitu nggak? Boleh dikatakan gitu nggak? gimana Mas ya? Kalau misalnya dibilang lebih bagus enggaknya, tiap zaman tuh beda. Ibaratnya kalau misalnya kita ngomong zamannya, Iya, benar-benar. uh-uh, Masuk. ibaratnya kita bilang ini zamannya Pele sama zamannya Ronaldo itu beda. Ibaratnya kalau misalnya bola, Messi itu beda. Ronaldo gitu, Kita bilang Messi kalau ya. misalnya ada orang ngomong wah Ya, Maradona ya, itu ya. lebih bagus Ya, ya. daripada Messi atau Ronaldo Mm-mm. Nazario lebih bagus dari Ronaldo sekarang itu beda karena setiap masa itu punya kesusahan Ya. sendiri-sendiri. Dan juga ditentukan ini ya, kalau kita ibaratkan sepak bola itu kan ya Benar-benar. banyak faktor, ke eranya penyerang, eranya pemain Ya. tengah, Dan ya toh, contohnya lain nih toh. Mas, salah satunya Ya, contoh kalau ya, ya, kita ya. Oke, oke, oke. agak-agak sedikit bola ya, karena kita kan senang bola ya. Kita agak pemisalan ya. Kita mengandaikan. Contohnya kalau Ya, kayak sekarang kiper yang ya, sering maju. Dulu kan ada Fabian Barthez kan. Kalau sekarang udah jarang kita ketemu orang-orang kiper yang sering maju. ya. Nah, mungkin dari kayak contohnya kalau misalnya kayak Gapi nih. Sekarang jenis-jenis Gapi yang apa yang menurut kita itu jarang, sekarang kayaknya hampir semuanya udah ada ya Mas ya, udah hampir menyeluruh sih ya. Sekarang yang mungkin yang sekarang kalau kita bilang Iya, iya. jarang adalah ikan-ikan yang tipikal long dorsal, yang benar-benar long dorsal loh Mas. Sekarang tipikalnya sekarang udah lumayan lebar-lebar dorsalnya. Ikan-ikan yang long dorsal, yang delta tail benar-benar, nah itu susah. Yes, Mas, ini ada pertanyaan nih Mas, dari yes. Pak Samuel lagi tanya itu. Untuk di Indonesia ada strain baru Kak, Menurut saya, Bang Jo? Strain baru, strain. Tulisannya itu loh, kalau strain strain. baru saya juga agak susah ya. Kita ngomong kalau misalnya apakah benar-benar itu benar-benar itu strain baru. Saya agak-agak bingung ya. Soalnya dari dulu memang jenis gape udah memang macam-macam ya. Cuma beberapa mungkin kemarin agak-agak unik tuh kayak contohnya Ya. kayak tiger yellow. Nah, tiger yellow cobra itu kan perpaduan unik tuh ikan-ikan dari Thailand sekarang udah masuk di Indonesia. Termasuk menurut saya wah lumayan unik. Di zaman-zaman dulu kan belum ada tuh yang kayak gitu tuh antara perpaduan antara tiger yang diomongkan itu adalah totolnya itu yang di body sama corak kobranya itu. Nah, sekarang ada juga yang kemarin posting orang Thailand tapi nggak ya kayaknya belum stabil juga, badannya HB tapi dorsal dan ekor itu grass. Memang belum sempurna sih, tapi udah kelihatan gambaran sketsanya gitu, Mas. Benar nggak sih? Iya, ya. Ya, Itu bisa dibilang dibilang baru ya, Mas ya. Ya, kalau di Indonesia sekarang yang berpotensi mengeluarkan strain-strain baru ya, sudah kita sudah tahu lah, ya. Swasti punya Pak Pak Diki ya. Diki. Ya, Sudah breedernya sudah mumpuni ya toh, ditunjang ya. fasilitas Mungkin kalau daripada Pak enam Diki mungkin kita cara tak ada perbedaannya kayak gini lawan, loh, Mas. Kalau misalnya kita mungkin masih mikirin gimana ke bulan, dia udah sampai bulan kayaknya. Mungkin bedanya kayak gitu ya. ya. Oke. Yang terakhir itu breeder idola, Pandora sama ya. Pak Diki. Mas, Saya kenal Pandora itu di dari tahun berapa? tahun-tahun sebelumnya udah dari tahun 2000-an awal-awal mulai itu udah kenal dia di Facebook. Tapi memang belum pernah jarang interaksi gitu.
Satu ketika saya interaksi, mungkin waktu itu pernah nolongin teman beli ikan ke dia tuh. Nah, palingan interaksinya sebatas itu. Tapi habis itu udah nggak pernah interaksi. Nah, kembali interaksi di tahun 2019. Waktu itu kan saya ada juriin di kontes skala internasional juga di Taman Mini Indonesia Indah. Waktu itu bulan April tahun 2019. Nah, saya waktu itu baru ketemu dia. Waktu itu ada beberapa teman juga yang dari Thailand, Taiwan, dan di situ ya udah ngobrol dan lain-lain lah. Ya, pertama kali ketemu orangnya juga sangat-sangat humble, jadi sangat-sangat baik, jadi gitu. Termasuk orang berjasa tuh yang nemenin saya pasti China itu. Waktu itu dia sangat-sangat apa ya, seperti kakak gitulah. Jadi mau kemana-mana gitu. Sudah Sana foto bareng ya? Sudah foto bareng jadi ya? kalau misalnya di sana, Iya, Mas. pas di Cina saya nggak bisa bahasa Cina. Saya cuma bisa bahasa sedikit-sedikit bahasa Inggris. Dan di Cina orangnya pada nggak bisa bahasa Inggris, dan Pandora tuh bisa bahasa Cina, bahasa Mandarin. Iya, jadi susi opo? Mas Jo iki opo? Wong Cina kayak sok Cina basa tahu ya Cina Mas ya. iki yo. Jadi saya pikir wah keren banget sih. Jadi kan orangnya juga luar biasa sih. Dia juga banyak apa kan ya, ilmu, ikan-ikannya juga bagus. Dia juga dari bisnisnya juga oke, gitu. Kalau Pak Diki, wah Pak Diki, kenapa? Pak Diki luar biasa ya. Saya Mengidolakan kenal Pak Diki, Pak Diki itu Ya, siapa yang nggak kenal Pak Diki ya? Satu Indonesia kenal itu sudah kenal saya Pak ketemu Diki. Pak Diki itu di zaman tahun 2014 apa 14 apa 15 saya lupa, kayaknya 2015 deh. Waktu itu dia masih di Makuo, itu waktu itu dia ngontrak di sana. Saya pas ke sana waktu itu saya kerjanya di Magelang, suatu bank swasta di Magelang. Saya samperin dia, terus ngobrol-ngobrol. Saya bilang, oh ini orang edan nih, ikannya itu banyak banget, dan jenis-jenisnya, sensennya itu memang adalah hasil kreasi dia sendiri gitu. Dan orangnya luar biasa, pinter lah. Ya, Termasuk ya. orang yang berpengaruh bagi Luar saya. biasa, luar biasa. Ya. Ya, banyak berpengaruh di Banyak pergupian Indonesia ya Pak gitu. Diki ya. Ya, ya. Iya. Saya juga aja ngefans ngefans sama Pak Diki. Mas Anggoro juga luar biasa. Luar biasa. Ya, luar biasa, luar biasa. Ya, ya. Mas Jo mau boleh tes Mas. saya enggak? Gantian dong. Oke Mas. Ya, boleh. Iya, gantian. Kalau misalnya Mas, pertama saya ya, rapid test ya. Kalau misalnya harus memilih nih Mas, harus memilih. Ya. Delta, ya, Harus milih ya. Delta Tel atau Half Moon? Yang pertama ya. Ya, Delta. Delta, oke. Yang kedua, kalau misalnya harus memilih ya, Angler atau Swordtail? Betul. Angler. Terus yang ketiga Mas, impianmu mau buat ikan apa Mas? Angler yang bagaimana? Ikan. Oh, untuk saat ini ya di saya mau bikin aja. Untuk ya saat ini aja. Saat ini mau bikin musko, tapi kita buat di angler, jadi hitam gitu. Oke Mas, ini ya. kita bahas dulu di awal, jadi gantian nih, biar agak lama dikit. Iya, gantian. Iya. Pertama Mas itu Delta. Mas tadi kan milih Delta sama Halmon kan. Pertama kali Mas Anggoro pelihara ikan pasti ikan Delta kan, sebelum jatuh ke Angler atau Sword. Pastilah. Pasti. Iya, benar. Ya, saya dulu kenalnya sebelum kenal Angler. Pertama kali kan beli ikannya gimana Mas? Terus favorit saya pertama itu AFR dulu. Belinya di Gunung Sari. Ya, AFR ya, belajar AFR, mati beli ya, akhirnya nyari sesuatu yang mudah tapi tetap ikan gupi ya, saudaranya itu ternyata Angler. Akhirnya coba-coba Angler gitu ya, karena tak lihat juga di forum-forum waktu
Zaman dulu itu Oke. handler juga minoritas, jadi kayaknya ada tantangan lah di sana. Akhirnya belajar ketemu waktu itu tak lihat-lihat ada Pak Oke. Charlie sama Pak Diki aja sih. Yang lain itu kayaknya nggak tertarik sama handler. Nggak tahu kenapa handler waktu itu belum dieksplorasi dengan maksimal, nggak seperti sekarang. Tapi ya kalau kita ngomong handler atau guppy, saya pasti senang handler. Tapi kalau untuk bentuk ekor, saya tetap suka delta. Ya. Kalau tadi kembali ke pertanyaan handler apa swordtail ya, saya lebih suka handler ya. Karena handler itu masih bisa dieksplorasi dengan luas kalau menurut saya. Karena ada corak-corak di handler itu yang berpotensi kita masukkan ke guppy. Ya. Yes. Kita abaikan dulu bentuk ekornya, entah itu sword, entah itu delta, ya, entah itu crown tail, sword tail, terlepas dari bentuk ekornya apa, ya kalau kita ngomong hybrid handler sama guppy itu masih luas sekali, jadi potensinya masih luas. Jadi itu kenapa saya pilih handler. Berarti tadi mimpinya itu buat solid ya? Terus Moskow. Terus ya. Kayaknya udah mulai dikerjain ya Mas ya? Ya, Moskow solid. Ya. Sudah mulai dikerjain ya handlernya? Halo? Ya, sudah mulai dikerjakan. Karena kenapa kok impiannya sementara sekarang adalah main-main sama musku hitam ya, karena tak lihat itu ya musku terutama yang solid itu ya hitam, pokoknya muskuan itu identik sama delta tail ya, identik sama delta tail. Saya sih kepikiran kenapa enggak kita improve si musku ini ke sword atau ke handler gitu ya kan, karena belum ada yang main ke sana. Itu bisa jadi sebuah tantangan baru atau bahkan bisa jadi sesuatu yang baru. Saya belum pernah lihat sih selama ini yang posting apalagi Musco handler ya. Saya nggak tahu, saya di luar sana juga saya tak lihat-lihat itu ya belum ada yang mengerjakan. Ini kayaknya sebuah tantangan yang baru. Dan stream itu sekarang ya hampir jadi. Saya mau bikin Musco Sword sama Musco Handler. Itu ada pertanyaan dari Pak Yonatan. Handler ekor delta bisa diperolehkah? Gimana Mas Anggoro? Gini Pak, ini kayaknya mau diajarin Pak Yonatan basicnya. Gini ya, jadi persilangan persilangan antara handler sama guppy itu kan sama-sama bisa menghasilkan keturunan yang subur, sama-sama bisa saling bertukar ini ya, bertukar fenotip ya, bertukar ciri lah, bertukar sifat lah. Kalau di handler itu kita kenal sama pembagian kelas NP sama K gitu. Nah, menurut saya itu harusnya juga dipakai di guppy. Harusnya guppy juga ada NP sama K. Kalau di kelas K, handler kelas K itu kan hybrid. Itu antara persilangan handler dengan live barrier lain gitu ya. Kalau sekarang kita ngomongin handler sama guppy, gitu. Harusnya di guppy, ini menurut pendapat saya ya Mas ya. Harusnya di guppy juga ada pembagian kelas NP sama K. K itu untuk mengkategorikan, memudahkan kita mengkategorikan seperti misalnya guppy yang sudah kita silangkan dengan handler. Jadi saya rasa sudah banyak yang tahu ya, Mas Jo sama teman-teman itu kan tabel genetik sudah mudah kita akses ya, kita dapatkan. Itu kan sifat handler sendiri, sifat guppy sendiri, ya toh.
Nah, itu harusnya ada Endler hybrid, ada Guppy hybrid. Harusnya sih seperti itu. Sama-sama dikategorikan di kelas K. Jadi gitu. Lah, untuk persilangan Guppy sama Endler ini bisa diarahkan ke Endler atau bisa diarahkan ke Guppy. Ya, kalau diarahkan ke Endler ya harus masuk kriteria Endler, badannya ya harus kecil ya toh. Terus ya pokoknya yang paling menonjol kan size-nya harus kecil ya paling Mas gampang ya. Yang paling mudah itu ya. Nah, kalau Guppy kalau size-nya kecil Endler, ekornya delta ya enggak masalah. Enggak masalah. Kalau Guppy-nya kalau di Guppy badannya besar, ekornya delta tapi coraknya corak Endler misalkan. Ya enggak masalah. Ya kembali lagi ke ini sih ke selera apa Mas itu Mas. Iya. Ya ke hobinya teman-teman. Iya, ke seleranya teman-teman sih. Seleranya kan masing-masing. Tapi kalau kita ngomongin kontes lain lagi, karena kontes ada standarnya sendiri Mas ya. Ada standarnya sendiri, nggak bisa kita sembarangan kalau ngomong selera kontes. bebas. Kalau ngomong selera ya bebas. Jadi makanya ada yang ngomong, wah mahalan mana ikan kontes apa ikan yang benar-benar selera? Ya tergantung relatif. Kalau bisa kita bilang hobi, ya uang hobi itu nggak ada nilainya ya, soalnya tinggi banget ya. Nah. Oh ya, balik lagi Mas. Tadi Endler Moskow ya, tadi yang Mas kerjain itu. Mungkin sedikit pandangan saya itu bagus banget Mas, karena ibaratnya kalau kayak makanan kita datang ke suatu restoran yang bacaannya misalnya Indonesian food gitu, ibaratnya Indonesian Gapi Fish itu kan udah jelas mungkin trademarknya itu Moskow. Nah, Moskow itu kita mungkin ada Delta Tail, nanti Mas buat yang Endler. Nah, itu cakep. Jadi ada ibaratnya signature dish-nya itu ada Delta Tail dan ada Endler. Nah, itu cakep, Mas. Bagus dipandangnya. Makasih, Kakak. Ya. Mas, ngomong-ngomong, kalau kita ngomong ini ya, ikan gupi di ini ya, di industri ikan gupi. Kita nggak ngomongin hobi sekarang, kita ngomongin ke industri ikan gupi. Ya harusnya kalau menurut saya nih harusnya sekarang itu sudah ada tempat yang mewadahi breeder-breeder kita. Contohnya gini, ada toko retail seperti Alfamart, tapi di situ jualnya ikan gapi semua. Dan peralatan tentang ikan di situ dan pakan-pakannya. Nah, di situ didisplay ikan-ikan breedernya orang Indonesia yang sudah memenuhi standar dan quality control ya, versi misalkan kita sebut saja misalkan tokonya itu Alfamart gitu ya. Ya, kita sesuaikan standar marketingnya Alfamart. Tapi khusus di situ siapa ya? Mungkin Mas Jo lah nanti kalau punya rezeki bikin kayak gitulah. Buka cabang di seluruh kota di Indonesia, Mas Jo. Harusnya seperti itu. Karena gini, di pasar ikan itu kurang bagus kalau menurut saya di pasar ikan. Di kios-kios itu kurang ini sih. Iya enggak? Sudah zamannya bukan pasar tradisional seperti itu, enggak. Menurut saya enggak seperti itu. Zamannya sekarang ya seperti pasar-pasar retail seperti Alfamart dan Indomart. Di situ kita ada display, ada itu kan, ada transaksi ya semacam itulah. Cuman kita bangun di sana itu khusus tempat ikan gapi. Mantap itu. Semoga kalau misalnya sedikit pandangan saya mengenai statement Mas tadi, kalau misalnya itu mungkin bacanya mungkin kayak Indonesian Gapi Fish Store kali ya, mungkin itu keren banget ya. Jadi tapi kalau misalnya untuk merangkul satu Indonesia mungkin agak sulit karena mungkin setiap manusia itu punya ego masing-masing ya. Tapi untuk mungkin kalau pribadi atau agak sulit. Agak sulit tapi bisa dilakukan. Kalau menurut saya agak sulit tapi bisa dilakukan karena acuan saya berkaca sama forum yang diselenggarakan di Jogja. Ya kan, itu seakan-akan
tidak bisa kan, tapi Iya. buktinya bisa dilakukan. Tapi mungkin menurut saya Iya, mungkin iya, iya. kalau bisnis Ya, itu mungkin kita harus. bilang kategorinya mungkin bisa lebih ke satu atau beberapa orang mungkin buat suatu kayak apa ya, suatu organisasi, mungkin contohnya bisa kasih contoh mungkin swasti gitu yang sangat-sangat identik sama Indonesia mungkin. Nah, mungkin di situ bisa Ya, menampung ikan-ikan. Tapi saya berharap di Indonesia nanti akan muncul swasti-swasti lainnya di tiap kota. Jadi ibaratnya saya berharap nanti mungkin ya. kayak di Sidoarjo di Indonesia. Atau Nah, swasti itu buka cabang di ya tiap ibaratnya kota. sekarang kalau kita lihat kan mungkin swasti sebagai role modelnya. Iya, iya, iya. Benar, kita lihat role modelnya gimana Ya, role dan model. ya ikonnya mungkin Pioner, kita teman-teman icon yang di sekarang. kota-kota lain pelan-pelan bisa kayak gitu. Karena setahu saya juga teman-teman kita untuk ekspor gapi sekarang udah gila-gilaan juga, Mas. Udah sangat-sangat wow gitu. Pada beberapa teman-teman saya lihat wah luar biasa. Nah, Ya, kembali lagi tadi bilang Mas, kalau pasar ikan apakah efektif apa enggaknya? Saya bisa dibilang kalau saya sih ada sukanya dan enggaknya, Mas. Kalau sukanya saya pengen banget nih impian saya tapi sebelum kewujud saya pengen banget ke Catucak. Nah, itu kan di pasar ikan salah satu pasar lah macam-macam. Salah satunya di situ ada pasar ikan di Thailand kan. Dan itu ya. adalah daya tarik turis-turis buat datang juga salah satunya. Kalau mereka ke Thailand, mereka wajib ke Catucak. Di situ ada ikan-ikan Thailand juga luar biasa ya. Tapi di masa pandemik atau COVID gini kan agak susah kita kalau misalnya datang ke sana atau kita benar-benar datang berkumpul gitu kan. Ya mungkin salah satunya memang online store itu yang paling berpengaruh gitu. Iya. Ya. Oke. Ya wes, Mas Jo, kayaknya kita Mas. cukup lah. Kita sambung Siap. kapan-kapan dengan Boleh. tema yang lebih menarik lagi. Siap. Oke, Mas. Terima kasih udah diajak. Ya. Oke, terima kasih, Mas. Ya. Oke, Mas Jo, makasih ya. Selamat malam. Yuk.